di dunia berkunjung menziarahinya. Jadi kalau anak ini dicintai orang tuanya, anak tadi ziarah ke makam orang tuanya, maka kenikmatan barzah yang paling nikmat buat orang tersebut adalah, kalau ini orang tua, maka orang tua itu kenikmatan yang paling besar ketika anaknya berkunjung ziarah. Pertemuan antara yang masih hidup dan yang meninggal dunia ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu nikmat untuk yang sudah meninggal dunia, nikmat yang melebihi nikmat barzah apapun. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan nasihat dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Seseorang ini kalau mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal dunia, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia, mengirimkan sedekah untuk yang sudah meninggal dunia, maka permisalannya adalah seperti seseorang yang dia punya sahabat di luar kota atau di luar negeri, dan dia sering berkirim surat pada sahabatnya tersebut. Sering kirim surat, sering kirim hadiah. Nanti suatu ketika, kalau dia pergi mengunjungi sahabatnya itu, maka sahabatnya itu akan menyambutnya, akan memuliakannya, dan akan mengelilingkan dia, mengantarkan dia keliling ke wilayah di mana dia berkunjung. Nah, begitu pula kalau kita masih hidup ini sering berziarah kubur orang-orang soleh, ziarah kubur muslimin wal muslimat, mendoakan muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, maka kita seperti mengirimkan hadiah untuk beliau-beliau semua. Nanti kalau kita setelah usia panjang insyaallah dalam segala kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesehatan, kebahagiaan, kita berpulang ke rahmatullah, beliau-beliau akan menyambut kita, kemudian mengantarkan kita untuk keliling alam barzah, sehingga kita tidak merasa asing dan tidak merasa terasing, karena akan banyak yang menemani kita, akan banyak yang menghibur kita. Begitulah manfaatnya kalau kita mau kirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita. Dalam kitab Raudhur Rayyahin disebutkan ada satu orang yang setiap malam Jumat dia pergi ke pemakaman hanya mengucapkan salam saja. Ya, mengucapkan salam untuk penghuni kubur yang ada di pemakaman tersebut dan memintakan ampun. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Setiap malam Jumat. Tidak baca tahlil, nggak baca surat Yasin, nggak baca Al-Quran. Sekedar mengucapkan salam dan mintakan ampun. Itu saja dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Terbukti suatu malam Jumat karena dia lelah, ya, karena capek, dia tidur tidak sempat ziarah ke pemakaman tersebut. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh orang yang sangat banyak di depan rumahnya, semua pada teriak-teriak memanggil namanya untuk keluar. Maka ia pun keluar kaget karena di depan rumahnya banyak sekali orang yang dia nggak kenal lagi kumpul di situ. Maka ia pun bertanya kepada mereka semua, "Siapa kalian?" Maka mereka menjawab, "Kami adalah penghuni kubur yang biasa kamu beri salam tiap malam Jumat dan kamu mintakan ampun tiap malam Jumat. Nah, ini kami malam ini nunggu kamu, kok kamu nggak datang ya? Maka kami yang mendatangi kamu. Nah, kok nggak datang, jadi jangan tinggalkan, tiap malam Jumat datangi kami." Subhanallah. Jadi interaksi dengan orang-orang yang meninggal dunia ini nggak putus ya, dan bahkan hubungan kita itu betul-betul terasa dekat. Sehingga dikatakan seseorang yang sering kirim Fatihah kepada para aulia sholihin, kirim Fatihah kepada orang-orang soleh, maka dia akan diingat oleh orang soleh tersebut. Dia akan dicatat oleh orang soleh tersebut. Kalau kepada baginda Muhammad SAW, kita kirimnya solawat. Ya, kita kirim solawat pada Nabi SAW, malaikat mengatakan, "Ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu dan mengucapkan solawat untukmu." Maka Rasul pun menjawab, "Dan untuknya juga salam." Dan riwayat yang lain, "Untuknya dan untuk orang tuanya salamku." Nah, ini kita diingat sama Nabi Muhammad SAW kalau kita sering sholawat pada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sering kirim hadiah Fatihah, kemudian kita sering kirim bahkan khatmul Quran, sodakoh untuk orang-orang soleh yang meninggal dunia dan untuk kerabat kita, keluarga kita, maka di alam sana beliau-beliau mengingat kita dan
akan terjadi hubungan yang semakin dekat ya, semakin sering semakin dekat. Karena itu kalau kita lihat amalan para habaib khususnya dan para pecinta para habaib, yaitu para kiai, ya, para guru, para santri, amalannya itu adalah sering kirim Fatihah. Maka dikatakan yang paling banyak baca Al-Fatihah untuk hajat dan ila ruh itu paling banyak adalah orang Indonesia dan orang Hadramut. Itu paling banyak. Karena murid-muridnya para habaib dan para kiai, Al-Fatihah ruh, Al-Fatihah ruh itu sering. Mau mulai majelis, setelah mulai majelis ya kirim Fatihah. Biar apa? Biar nyambung rohnya. Nah, kalau untuk orang lain nyambung, apalagi untuk keluarga kita sendiri. Untuk orang lain yang nggak kita kenal, nyambung. Yang jaraknya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nyambung tuh kirim doa tadi. Ya kirim Fatihah, kirim Yasin, tahlil, itu nyambung ya, menjadi ikatan yang kuat. Apalagi kalau itu untuk orang tua kita yang sudah tiada, ayah, ibu, kakek, nenek kita, leluhur kita, maka akan jauh lebih nyambung ya, semakin erat. Dan bahkan kalau untuk seorang anak, itu wujud baktinya pada orang tua. Dikatakan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang anak itu semasa hidupnya durhaka pada orang tuanya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai anak yang taat berbakti pada orang tua, dan anak keturunan kita semua jadi anak-anak berbakti pada orang tuanya, ya. Tapi kalau ada anak yang dia semasa hidup orang tuanya, anak ini tercatat anak yang durhaka sama orang tuanya, buat kesel orang tuanya, buat jengkel orang tuanya, buat marah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian dia nyesel ya. Dia nyesel, dia pengen memperbaiki kesalahannya. Kemudian ia mendatangi makam orang tuanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah dan mintakan ampun untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka Allah mengampuninya dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Ya, mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Untuk anak yang durhaka, sekali ziarah nyesel mintakan ampun untuk orang tuanya, berubah catatannya menjadi anak yang berbakti. Lantas bagaimana anak yang sepanjang hidupnya itu menyenangkan orang tuanya, yang mendampingi orang tuanya, kemudian menghibur orang tuanya. Nah, kalau anak yang seperti itu, ketika ia angkatkan tangan mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya di alam barzah sana sangat berbahagia, senang luar biasa, dan tercatat anak yang bekti sama orang tua. Nah, juga dikatakan orang itu di alam barzah paling senangnya seorang. Makanya kalau orang tua kita itu bisa dimakamkan di dekat dengan rumah kita, apalagi kalau dimakamkan di pesantren, kemudian kita tinggal di pesantren tersebut, dekat dengan rumah kita adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Sebab dikatakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan di alam barzah sana adalah ketika orang yang paling dia cintai di dunia berkunjung menziarahinya. Jadi kalau anak ini dicintai orang tuanya, anak tadi ziarah ke makam orang tuanya, maka kenikmatan barzah yang paling nikmat buat orang tersebut adalah, kalau ini orang tua, maka orang tua itu kenikmatan yang paling besar ketika anaknya berkunjung ziarah. Pertemuan antara yang masih hidup dan yang meninggal dunia ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu nikmat untuk yang sudah meninggal dunia, nikmat yang melebihi nikmat barzah apapun. Nah, karena itu kita bisa merasakan nikmatnya itu. Kalau hati kita semakin bersih, nikmat yang dirasakan oleh ahli barzah bisa nyampe kepada kita yang ahli dunia ini, yang masih di dunia ini ya, merasakan nikmatnya tersebut. Karena itulah kalau kita ziarah ke makamnya orang-orang soleh, hati kita merasa lapang, suntuknya hilang, ya pusingnya lenyap. Apalagi di zaman yang seperti ini, zaman lagi banyak orang pusing nih. Kalau kita kebetulan pusing, ya idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Insyaallah enggak ada yang pusing, enggak ada yang mumet. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Kalau memang kehidupan ini sudah membuat kamu merasa sempit, banyak masalah, fa 'alaika bi ahlil kubur, hendaknya engkau berziarah kepada orang-orang telah meninggal dunia dan tawassul kepada mereka semua. Maka insyaallah akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sedikit ya, langsung itu sumpeknya hilang. Ya, suntuknya itu hilang. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kemudian juga untuk anak, kita sebagai anak, amal yang paling baik
setelah wafatnya orang tua adalah tidak menghilangkan amalan orang tua. Makanya dulu almarhum Habib Anis itu mengatakan ketika menjelaskan di majelis, orang tua itu kalau biasa sedekah, maka hendaknya anaknya diajak. Jadi kalau memang biasa sedekah, anaknya diajak. Ini ayah atau ibu biasa ngasih fulan sekian, biasa ngasih ke majelis ini sekian, biasa ngasih ke pamanmu sekian, biasa ngasih ke bibitmu sekian. Sehingga biar anak ini tahu, oh orang tua saya ini biasa ngasih fulan sekian, 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 sekian. Amalannya, sedekahnya ini tahu semua anak. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, amalannya nggak hilang. Biar anaknya bisa melanjutkan. Karena anak yang berbakti tidak akan memutuskan amalan orang tuanya. Dilanjutkan tuh amalan orang tuanya. Kalau biasa bantu pamannya, dia akan lanjutkan bantu pamannya, bahkan lebih dari apa yang sudah dilakukan